Film Ride or Die karya Ryuichi Hiroki tidak sekedar menghadirkan kisah cinta dua perempuan. Ia adalah tafsir eksistensial tentang tubuh, kebebasan, dan keberanian mencintai di tengah absurditas moral. Film ini juga menolak pemaknaan cinta yang sentimental. Ia menghadirkan dua tubuh yang berdialog dengan sunyi, dua jiwa yang tersesat dalam dunia yang menolak keberbedaan. Film ini mengajak kita menatap cinta bukan sebagai romansa, melainkan kegelisahan eksistensial. Dalam tubuh, luka, dan keberanian dua perempuan tersimpan pergulatan abadi manusia antara hidup atau lenyap, antara menjadi atau menghilang. Ryuichi Hiroki tidak sekedar menciptakan kisah, ia membangun ruang kontemplasi tentang keberadaan itu sendiri. Pertanyaan utama di film ini retoris namun tajam. Apakah mencintai berarti hidup atau justru perlahan menghilang? Dalam narasi yang lembut sekaligus brutal, Hiroki memperlihatkan bagaimana cinta menjadi arena perjuangan antara moral dan kebebasan, antara sosialitas dan kejujuran batin. Landasan filosofis, analisis ini berakar pada 4 pemikir besar eksistensialisme. Yang pertama adalah Jean-Paul Sartre yang menyatakan kebebasan sebagai takdir manusia. Kemudian Simone de Beauvoir menyatakan bahwa cinta sebagai relasi antar subjek, bukan dominasi. Yang ketiga, Albert Camus menyatakan bahwa absurditas sebagai hakikat hidup. Serta yang terakhir, Maurice Merleau-Ponty menyatakan bahwa tubuh sebagai pusat kesadaran dan pengalaman. Hidup bukan untuk menemukan makna, melainkan menciptakannya di tengah absurditas. Mereka menjadi lensa untuk menafsirkan bagaimana Ride or Die berbicara dengan bahasa keberanian, berani menjadi, berani mencinta, dan berani menanggung akibatnya. Analisis pertama. Analisis pertama. Adegan pembuka film, Ray membunuh suami Nanae, merupakan deklarasi eksistensi yang paling ekstrim. Ia membunuh bukan karena benci, melainkan karena cinta, bukan karena amarah, melainkan karena keinginan untuk memberi kebebasan kepada orang yang dicintai. Dalam pandangan Sartre, kebebasan adalah beban yang tidak dapat dihindari. Ray menanggungnya sepenuh sadar. Tindakan itu bukan romantisasi kekerasan, tetapi pemberontakan terhadap moralitas yang kaku dan hipokrit. Cinta di tengah darah adalah ironi manusia. Ia memilih hidup bahkan dalam dosa. Kamera Hiroki mengabadikan keheningan sebagai teriakan suara eksistensi yang tak membutuhkan pembenaran sosial. Analisis kedua. Setelah darah berhenti mengalir, kamera berpindah pada tubuh Nanae di depan cermin. Luka-luka di kulitnya bukan sekedar memar, melainkan manuskrip penderitaan. Tubuhnya menjadi teks yang berbicara tanpa kata, mencatat trauma dan keinginan untuk hidup kembali. Menurut Merleau-Ponty, tubuh adalah pusat kesadaran manusia, tempat di mana realitas dan pengalaman menyatu. Dalam adegan ini, tubuh Nanae adalah bukti bahwa eksistensi manusia selalu terluka. Tetapi justru dari luka itulah lahir keberanian untuk ada. Tubuh yang retak pun bisa menjadi saksi keberanian untuk hidup. Hiroki menolak dikotomi moral. Ia menunjukkan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak terletak pada tindakan, melainkan pada kesadaran yang menyertai. Analisis ketiga. Adegan
yang menyertainya. Analisis ketiga. Adegan ketika Ray mandi setelah pembunuhan menghadirkan simbolisme spiritual. Air yang mengalir bukan sekedar membersihkan tubuh dari darah, melainkan membaptis kesadarannya. Albert Camus akan menyebut momen ini sebagai acceptance of the absurd, kesadaran bahwa dunia tak punya makna, namun manusia tetap memilih untuk hidup di dalamnya. Ray tidak mencari penebusan. Ia hanya ingin menjadi nyata, dengan seluruh absurditas yang melekat padanya. Kebersihan bukan soal tubuh, melainkan tentang keberanian menerima kotoran eksistensi. Hiroki memfilmkan tubuh perempuan tanpa voyeurisme dengan kelembutan yang memuliakan kesadaran, bukan menelanjangi sensualitas. Analisis keempat. Puncak emosional film hadir di Rumah Kayu. Ruang sunyi di mana cinta dan keberanian saling bersentuhan. Apakah kau mencintaiku karena aku korban? Atau karena aku? Aku mencintaimu karena kau nyata. Dialog ini adalah pertemuan antara dua kesadaran yang memilih untuk saling mengakui. Menurut Sartre, cinta sejati lahir dari kebebasan dua subjek yang saling menghormati, bukan dari rasa saling memiliki. Simone de Beauvoir mempertegas, cinta yang adil hanya mungkin jika perempuan menjadi subjek, bukan objek. Cinta mereka bukan kelemahan, melainkan kesaksian, dua jiwa yang saling membebaskan. Dalam keheningan itu, Hiroki menuliskan filosofi cinta yang paling murni. Cinta yang lahir bukan dari kebutuhan, tapi dari kesadaran. Kita masuk Tapi dari kesadaran. Kita masuk ke analisis 5. Di akhir film, Ray berjalan menuju polisi dengan wajah yang tenang. Tidak ada drama, tidak ada air mata, hanya ketenangan yang menaklukkan ketakutan. Albert Camus menulis, dalam dunia yang tak masuk akal, manusia tetap harus membayangkan Sisyphus bahagia. Ray adalah Sisyphus modern. Ia tahu hidupnya absurd, tetapi ia memilih untuk menerima bebannya dengan kepala tegak. Ia mungkin terkurus secara fisik, tapi jiwanya telah merdeka. Adegan ini menjadi klimaks moral, bahwa kebebasan sejati bukanlah ketiadaan batas, melainkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas pilihan sendiri. Kesimpulan, Ride or Die bukan hanya kisah tentang dua perempuan yang mencinta, melainkan tentang keberanian manusia untuk menjadi dirinya sendiri. Film ini mengajarkan bahwa kebebasan tidak selalu indah, dan cinta tidak selalu benar menurut moral, namun justru di sanalah letak kemanusiaan yang paling jujur. Dalam dunia yang menolak perbedaan, Ray dan Nanae menciptakan ruang baru, ruang di mana cinta adalah bentuk pemberontakan terhadap kehampaan. Mereka memilih untuk ada, to exist not to disappear. Seperti yang ditulis oleh Albert Camus, kebebasan sejati adalah menerima absurditas dan tetap memilih untuk hidup di dalamnya. Film ini adalah elegi eksistensial, sebuah doa tanpa agama, tentang dua jiwa yang menolak lenyap meski dunia menolak keberadaan mereka. Ride or Die mengingatkan kita bahwa mungkin cinta tak akan menyelamatkan kita, tetapi ia membuat kita tetap menjadi manusia. Terima kasih.